Hai anak-anak, bagaimana keadaannya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Guru level 5. Pada kesempatan hari ini kita masuk pada tematik 5D. Kita akan membahas pada muatan pelajaran IPS, yaitu pada KD menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya, interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, interaksi sosial di sini seperti pada gambar dapat dilakukan pada dua cara. Yang pertama yaitu tatap muka, yaitu interaksi sosial yang dilaksanakan secara langsung, baik itu secara individu dan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok antara kelompok yang lainnya. Yang kedua adalah interaksi sosial secara tidak langsung, yaitu melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pada masa sekarang seperti ini, di masa pandemi dapat kita lakukan interaksi melalui beberapa aplikasi. Salah satunya adalah menggunakan fitur yaitu aplikasi Zoom Meeting. Nah, ini adalah interaksi sosial yang dapat kita lakukan pada masa pandemi. Selanjutnya, ada beberapa bidang interaksi sosial. Bidang interaksi sosial yang pertama adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, interaksi di sini bisa dalam bentuk bidang interaksi dalam bidang barang, atau mungkin interaksi dalam bidang jasa. Nah, selanjutnya adalah bidang politik. Pada bidang politik, itu tidak semua orang melakukan interaksi sosial di bidang politik, di mana orang-orang itu melakukan interaksi di lembaga kepemerintahan. Nah, bisa dalam bentuk partai politik. Nah, dalam partai politik di sini ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, ya, dapat terjadi dalam mungkin bisa kesepakatan ataupun kerjasama, bahkan bisa terjadi konflik tergantung pendapat dan argumen seseorang. Nah, selanjutnya adalah bidang sosial budaya. Nah, interaksi ini itu berkaitan dengan adat istiadat yang dilakukan pada zaman dahulu, ya, pada zaman dulu. Contohnya adalah interaksi sosial, yaitu seperti kepada gambar gotong royong yang biasanya dilakukan pada masyarakat pedesaan. Nah, sifat-sifat interaksi sosial. Nah, sifat interaksi sosial di sini ada dua kemungkinan, yaitu interaksi sosial yang bersifat positif dan interaksi sosial yang bersifat negatif. Adapun interaksi sosial yang bersifat positif seperti pada gambar, di mana interaksi ini suatu interaksi yang mendatangkan kerjasama ataupun persatuan, ya, karena yang bersifat positif. Adapun interaksi sosial yang bersifat negatif, di mana suatu interaksi jika mengarah pada pertentangan atau konflik. Nah, ini adalah kedua kemungkinan sifat interaksi sosial. Baik anak-anak, selanjutnya akan dibahas oleh Pak Ajis. Silakan. Baik, anak-anakku semuanya. Selanjutnya yaitu
kita akan masuk ke dalam bentuk-bentuk interaksi. Ingat, kata interaksi itu kita harus ambil kata kuncinya yaitu hubungan, ya. Yang pertama ada interaksi antar individu. Ya, kalau individu itu berarti satu. Yang kedua ada interaksi antara individu dengan kelompok. Yang ketiga interaksi antar kelompok. Nah, sudah ada contohnya di gambar pada layar. Bapak ingin mengingatkan kepada kalian bahwa dan sekaligus menginformasikan bahwa interaksi seseorang itu ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Pastinya yang harus kita ambil yaitu interaksi positif, baik itu secara individu, antar kelompok maupun dengan kelompok itu. Nah, nanti contohnya pun kita akan jumpai interaksi antar individu itu seperti apa. Yang pertama, ini contoh interaksi sosial yang pertama yaitu jual beli. Pastinya jika kalian melakukan transaksi jual beli, pasti di situ ada hubungan, ada interaksi. Pastikan kalian berbicara atau ngomong dengan seorang penjual. Hubungan antara penjual dengan pembeli. Nah, itu antara individu saja. Yang kedua ada musyawarah. Musyawarah ini antar kelompok, individu dengan kelompok. Sama seperti halnya jika kalian melakukan tugas kelompok atau kerja bersama, belajar bersama di kelas. Nah, ini interaksi sosial yang terjadi di dalam musyawarah atau kerja kelompok. Yang selanjutnya kerja bakti. Kalau kita kerja bakti di kelas suka melaksanakan piket bersama, itu kan pasti ada interaksi, ada ucapan-ucapan yang pasti terjadi melakukan interaksi sosial antar individu maupun antar kelompok. Yang selanjutnya olahraga bersama. Nah, pastikan kalau kita ingin berolahraga ke suatu tempat, pasti kita hubungi dulu kelompok atau individu lain yang ingin berolahraga bersama. Nah, itulah yang dimaksud dengan terjadinya interaksi. Yang selanjutnya tolong menolong. Nah, ini tolong menolong antar individu bisa, tolong menolong antar kelompok pun bisa. Ya, yang selanjutnya proses belajar mengajar antara individu dengan kelompok. Misalnya Pak Aziz mengajar di kelompok Damaskus, Pak Marwan belajar di kelompok Al-Quds, Bu Alfi mengajar di kelompok Istanbul. Oh, terbalik tadi, maaf. Pak Aziz mengajar di kelompok Istanbul, Bu Alfi mengajar di kelompok Damaskus, Pak Marwan belajar di kelompok Al-Quds. Nah, ini terjadinya interaksi antara individu dengan kelompok. Selanjutnya interaksi manusia dengan lingkungan. Di situ ada dampak positif dan dampak negatif bagi lingkungan. Yang pertama dampak positifnya yaitu di situ ada contoh pada gambar sedang melaksanakan atau melakukan reboisasi, yaitu penanaman pohon kembali. Ini manfaatnya cukup banyak pastinya jika kita bersahabat dengan alam, jika kita merawat alam dengan baik. Nah, maka bisa mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin. Melestarikan kesuburan tanah
menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Artinya kalau kita bisa menjaga kesuburan tanah itu bisa dijadikan sebagai lahan-lahan pertanian. Menjaga keanekaragaman satwa agar tetap lestari. Bandingkan jika kita merusak alam, kita menebang pohon secara liar, penggundulan hutan, maka satwa-satwa yang ada di dalam lingkungan atau hutan tersebut di dalam alam maka akan terganggu habitatnya. Selanjutnya dampak negatifnya yang tadi, hilangnya kesuburan tanah, maka akan menjadi kering dan gersang. Turunnya sumber daya air, punahnya keanekaragaman hayati mengakibatkan banjir. Nah, maka dari itu kita harus bisa menjaga dan merawat lingkungan yang ada. Jika kita mengunjungi suatu tempat, maka kita harus bisa menjaga, melestarikan supaya lingkungan ini akan tetap terjaga. Baik anak-anak, sekarang Bu Alfi ingin menjelaskan mengenai interaksi sosial dan lingkungan mempengaruhi sosial budaya. Pembangunan sosial budaya ini menandakan suatu daerah mengalami perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dapat memberikan dampak positif dan juga negatif. Contoh perubahan sosial budaya yang memberikan dampak positif misalnya adanya kegiatan di lingkungan yang bermanfaat seperti kerja bakti. Nah, dengan adanya kerja bakti, seseorang bisa saling berinteraksi secara langsung. Sedangkan contoh perubahan sosial budaya yang memberikan dampak negatif, ini contohnya mudahnya kemajuan teknologi menyebabkan orang-orang bersikap acuh terhadap lingkungan. Jadi tidak bisa berinteraksi secara langsung atau tatap muka. Ya. Dengan adanya pembangunan sosial budaya, diharapkan dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang modern tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, oleh karena itu, sebagai warga masyarakat, kita harus dapat memilih perubahan sosial budaya yang memiliki dampak positif. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial antara satu daerah dengan daerah lainnya. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Satu daerah tentu tidak dapat memenuhi sendiri semua barang dan jasa yang dibutuhkannya. Untuk memenuhinya, suatu daerah harus berinteraksi dengan daerah lain. Misalnya, untuk mendapatkan bahan makanan, orang-orang di kota harus berinteraksi dengan orang-orang di desa. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berinteraksi dengan daerah lain juga dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah. Misalnya, daerah pantai menjual hasil nelayan ke daerah lain sehingga perekonomian di daerah pantai tersebut meningkat. Yang ketiga, perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam mendorong setiap daerah menghasilkan produk yang berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan terjadinya interaksi orang-orang dari daerah yang berbeda. Misalnya, suatu daerah memerlukan batu bara untuk pembangkit listrik, namun daerah itu tidak memilikinya. Nah, daerah itu kemudian membelinya dari daerah penghasil batu bara. Yang keempat, perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Nah, kemampuan sumber daya manusia antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat berbeda. Contohnya, daerah yang tidak memiliki dokter akan mendatangkan dokter dari daerah lain. Interaksi antar daerah yang terjadi akan mendukung pembangunan nasional. Kepentingan masyarakat di daerah yang belum terpenuhi dapat terpenuhi dengan berinteraksi dengan masyarakat daerah lainnya. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Nah, itu adalah 4 faktor dari
terjadinya interaksi sosial antara satu daerah dengan daerah lainnya.